program talk show yang akan terus kita lanjutkan hingga pukul 10 nanti ya. Kita masih ngomongin soal kasus COVID-19 turun drastis, apa kata pakar. Dan kita juga masih terhubung dengan Dr. Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia. Kemudian yang kedua Dr. Kusmedi Priharto selaku Kasubit Tracing Satgas COVID-19. Dan memang kita meskipun sudah divaksin dan angka COVID juga sudah semakin turun, bukan berarti kita terus lengah, kita tidak pakai masker, kita tetap berkerumun. Jangan ya, kita harus 3M, tetap memakai masker, tidak berkerumun, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir tentunya. Baik, dan Indri Fairi Isharyanti tadi sebelum kita jeda juga sudah bertanya, ada rasio khususkah untuk menyatakan bahwa suatu negara dinyatakan zona aman dari kasus COVID-19? Nah, saya minta penjelasan dari Dr. Diki terlebih dahulu. Silakan Dr. Diki. Ya, sebelumnya sedikit saja menambahkan, memperkuat yang disampaikan Dr. Kusmedi ya, bahwa vaksin itu produk biologis ya, produk medis dan nggak sempurna. Dan sejauh ini dari 4 manfaat vaksin itu 2 sudah signifikan diraih, yaitu menurunkan kesakitan, menurunkan kematian. Itu. Tapi 2 lagi itu belum signifikan. Apa itu? Mencegah terinfeksi dan mencegah penularan. Jadi orang yang sudah divaksin ya masih bisa terinfeksi. Orang yang sudah divaksin ketika terinfeksi masih bisa menularkan. Tapi tentu tidak separah seperti yang sudah divaksin. Itu saya satu menambahkan. Kemudian untuk rasio negara, wilayah, ya termasuk kabupaten, kota, itu WHO sudah ada ya standarnya. Antara lain sebetulnya yang pertama dan utama adalah level penularan di lokasi itu. 4 level. 1 yang paling bagus adalah tidak ada kasus, no cases, atau kasusnya sporadis. Sporadis itu mungkin dalam 1 bulan ada 1. Itu China seperti itu. Australia, beberapa negara bagiannya seperti itu. Kedua adalah kasusnya itu impor. Jadi dari luar negeri gitu. Dari luar negeri, dari kayak misalnya di Indonesia ya adanya ketika dideteksi di bandara saja. Di dalam negerinya nggak ada. Atau kalaupun ada di dalam negerinya terdeteksi, ada link ke kasus impor itu, ke hotel misalnya. Nah, hotel karantina. Ketiga, cluster. Nah, dan keempat adalah level community transmission. Jadi kalau yang level paling bawah ya berarti buruk gitu. Gitu. Nah, sayangnya kita itu di level yang 4 gitu. Nah, jadi negara lain akan melihat itu di level itunya, bukan hanya tes positivity rate kita sudah di bawah 1%, enggak cuma itu. Tapi yang pertama tadi, kemudian baru lihat tes positivity rate-nya. Tapi dilihat tes positivity rate itu akan lihat juga 3T-nya. Kalau testingnya nggak banyak, nggak kuat, terus tes positivity rate-nya rendah, akan jadi pertanyaan. Akan dipertanyaan. Nah, kemudian nanti dilihat vaksinasinya. Ya, vaksinasinya kalau sudah, apalagi kalau dengan ibarat untuk kaitan dengan Delta, kalau bisa 85% kurang lebih. Ya. Nah, itu yang penuh. Nah, itu akan jadi ini negara ini udah relatif aman. Nah, biasanya kalau sudah gitu, dia gampang dibikin bubble. Misalnya Singapura dengan Brunei, dengan New Zealand, atau dengan Korea Selatan. Seperti itu. Itu untuk membandingkan. Selain tentu ada indikator lain bahwa beban di vaskes, termasuk juga kematiannya kecil, harus kecil. Kematian kita itu tertinggi di Asia, maksud di ASEAN, dan di atas rata-rata dunia dan juga Asia. Jadi kalau saya harus jujur katakan, kita belum dalam kategori aman. Gitu. Jadi ini yang harus kita waspada. Tapi ada daerah-daerah yang udah relatif aman, seperti Jakarta, gitu, atau beberapa aglomerasi. Tapi bicara Indonesia nggak bisa seperti kita hanya bicara satu daerah, betul. Iya, Singapura itu kan negaranya segitu-gitunya. Baik. Tapi kalau Indonesia luar biasa.
Iya. Nah, kalau Dokter Kusmedi dari Satgas COVID-19 sendiri, seperti apa nih catatannya, daerah-daerah mana saja sebenarnya yang saat ini benar-benar sudah boleh dibilang aman gitu ya? Sudah adakah? Ya, ya tadi yang seperti disampaikan Mas Diki. Jadi bahwa contoh ambil Jakarta saja lah. Dua sebelumnya sudah masuk di level 2, tetapi daerah sekitarnya itu masih di level 3. Berarti kita tidak jadi di level 2 seperti itu, tetap aja kita juga di level 3 karena sekitar kita seperti itu. Sempat DKI naik lagi ke level 3 kan, karena trackingnya ternyata kurang dilakukan hal tersebut. Dari sisi imunisasi oke, tetapi dari sisi trackingnya kurang tersebut. Nah, jadi yang paling penting buat kita itu adalah yang tadi kita lihat. Jadi bagaimana kita memperkirakan apabila kita memang betul-betul penting, aman nggak kita? Kalau memang tidak betul-betul penting, ya sudah, tidak dulu lah. Tahan dulu. Risikonya kita kan tidak tahu ya, artinya apakah benar sekarang memang angka kematiannya memang menurun ya, walaupun kemarin-kemarin kita sangat tinggi di ASEAN untuk hal tersebut, tetapi mari kita ikut patuh kepada pemerintah. Pemerintah itu bertujuan baik. Saya sering mendengar bahwa sampai kapan sih PPKM terus-terusan kayak beginian gitu kan. Sebenarnya pemerintah itu kepengen kita itu semua selamat. Tidak merebak lagi kemana-mana terhadap itu. Katakan tadi, ya ini mungkin sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita ya, bahwa lu kalau nggak perlu nggak usah ngumpul-ngumpul deh gitu kan. Jadi kamu di rumah aja, kumpul sama keluarga, cari kesibukan yang penting di rumah seperti apa. Nah itu kan kalau saya ya, mungkin orang lain beranggap itu bukan anugerah. Kalau saya sih itu adalah anugerah. Dulu orang semaunya kemana-mana. Kadang-kadang sampai jam 2 malam, jam 3 malam masih kumpul di mana kayak gitu. Tapi sekarang kita sudah diberikan, saya rasa kehidupan kita jauh lebih baik ya dengan kondisi sekarang ya. Iya. Jadi kita harus bisa mengambil hikmahnya gitu ya, dokter ya. Dengan kata lain ya. Baik, dan berikutnya dari Ninin Rahayu Sari, kalau misalnya sudah tidak ada kasus, apakah kita masih butuh vaksin booster, Dok? Karena kan ini juga wacana untuk vaksin booster, vaksin berbayar di masyarakat juga sudah mulai bermunculan nih informasinya nih. Bagaimana nih tanggapannya nih, dokter? Saya? Iya, Dokter Kusmedi. Oh, iya. Ya tadi, ya jadi ketika vaksinnya menurun ya memang harus diberikan booster ya. Tetapi kalau kita membiasakan misalnya berolahraga, makan makanan yang betul, baik, istirahat dengan baik, itu sebenarnya daya tahan tubuh itu bisa menahan semua dengan baik. Apalagi kita melakukan protokol dengan baik, perubahan perilaku dengan baik, itu mungkin perlu sih booster, tetapi ya tidak penting banget kalau kita sendiri bisa menjaga atau mempelajari bagaimana virus tersebut ya. Kita melihat misalnya contoh, kita kan kalau TBC kan kita juga divaksin ya. Betul. Mulai dari kecil, kemudian diberikan booster pada usia sekolah SD kelas 6, kelas 6 SD kita diberikan booster lagi terhadap hal yang semacam itu. Memang vaksin TBC walaupun jumlahnya juga banyak, cukup berbahaya, tetapi tidak secepat sporadis COVID. Tetapi itu juga terjadi, itu pun masih ada. TBC kan nggak berhenti begitu aja ya. Jadi ini yang ya kita menimbang lah akhirnya bagaimana kita harus hidup menghadapi hal-hal yang macam itu. Iya, Dokter Diki. Singapura saja yang
mudah gitu ya, masyarakatnya nggak banyak, kepatuhannya tingkatnya seperti itu. Ketika turun kemudian naik sampai dia sendiri sempat kewalahan juga kan rumah sakitnya terhadap hal itu. Baik, ya mungkin untuk menanggapi Ninin ini juga perlu penjelasan dari Dokter Diki. Ada yang mau ditambahkan barangkali mengenai vaksin booster? Ini juga informasinya kan sudah mulai banyak nih didapatkan oleh masyarakat di tengah masyarakat kita. Ya, saya menambahkan bahwa kan virus penyebab COVID ini kan terus berevolusi dia ya, bermutasi. Lahir varian-varian baru, dan sekali lagi strategi pemerintah kan pokoknya mempercepat pemberian vaksinasi dengan vaksin yang ada, ya Sinovac ini. Nah, namun di sisi lain vaksin ini kan ada plus minus, semuanya itu ada kelebihan kekurangan. Nah, ada sebagian vaksin seperti Sinovac ini pada varian yang baru-baru dia kurang efektif, bukan tidak efektif ya, tapi kurang. Jadi kurang itu bukan nol, pada level yang lebih rendah dari messenger RNA. Nah, oleh karena itulah booster menjadi penting. Ya, karena apa? Karena ada tadi sudah disampaikan Dr. Kusmedi, ada penurunan dari proteksinya, kekebalannya gitu ya, juga, Dok. Ya, selain juga untuk menghadapi varian-varian baru. Jadi booster itu akan jadi penting. Baik, kita akan jeda lagi dan nanti kita lanjutkan kembali ngomongin soal ini, Dokter. Apakah kedepannya COVID-19 di Indonesia ini bisa menjadi endemik seperti juga banyak yang sudah beredar informasinya nih ya. Bakal jadi endemik nih, kita bakal bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 nih. Banyak yang bicara seperti itu. Nanti kita akan coba cari tahu lebih dalam ya soal ini di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.